Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar kalian? Udah selesai UTS-nya, gitu ya? Oke, kita akan lanjut lagi perkuliahan responsi ataupun praktikum mulai dari pertemuan ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan atau sedikit memberikan video gambaran tentang aplikasi real dari asap cair, ya. Kalau kemarin Anda sudah melihat bagaimana kita membuat asap cair dari batok kelapa, nah sekarang kita ya akan melihat bagaimana aplikasi dari asap cair terhadap bahan pangan yang satu lagi untuk pertanian. Oke, bahan pangan apa yang kita akan aplikasikan? Ya, menurut beberapa literatur, bahan pangan yang biasa diaplikasikan adalah bahan-bahan yang perishable. Ya, perishable kita bisa contoh daging, ya daging-dagingan yang banyak menggunakan mikrobanya banyak. Terus kemudian ada beberapa ikan, ya. Terus kemudian banyak kegunaannya, ya. Atau mungkin kita mengaplikasikan untuk gitu ya, atau mungkin ikan asap, ya, dan segala macam, ya. Pada intinya adalah asap cair ini dapat digunakan untuk menekan jumlah mikroba dalam suatu bahan pangan. Itu titik pentingnya, ya. Nah, aplikasi yang kita kerjakan kali ini adalah yang pertama adalah nanti untuk daging dengan potongan yang kotak-kotak, ya, ataupun yang nanti dia lebih tebal-tebal gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah aplikasinya untuk daging slice. Ya, daging slice itu yang biasa digunakan untuk bakar-bakaran di misalnya sabuaci, hanamasa, terus kemudian ada di makanan Korea barbecue food, ada segala macam gitu ya. Terus kemudian yang untuk pertanian adalah kita akan mencoba untuk mengusir yang namanya hama pengganggu di tanaman. Itu pun juga bisa bisa diaplikasikan dari asap cair ini. Karena kenapa? Karena asap cair ini didapatkan dari proses pirolisis atau proses pembakaran pembakaran tanpa adanya oksigen dari suatu selulosa atau dari tanaman. Nah dari situ ketika ada pembakaran berarti nanti akan terciptalah beberapa komponen-komponen penting yang memang mempunyai aktivitas sebagai anti mikrobial, ya, seperti itu. Nah, apakah nanti berhasil atau tidak gitu ya? Nanti kita ikutin, ya. Silakan Anda simak video berikut ini sehingga Anda nanti bisa memberikan suatu kesimpulan bahwa oh ternyata bisa loh buat seperti ini. Mungkin Anda yang tinggal di kampung seperti saya masih di desa, kita membuat alatnya seperti kemarin sudah introduksinya sudah, kita terus kemudian membuat yang sederhana gitu ya, misalnya di rumah saya. Terus kemudian bisa juga untuk yang skala kecil-kecilan, ya, atau mungkin nanti dari arangnya bisa digunakan untuk briket gitu ya, misalnya seperti udah mungkin nggak zaman ya kalau setrika kita pakai arang, tapi beberapa tempat setrika itu dia menggunakan arang dan itu penggemarnya masih banyak gitu ya, seperti itu ya. Oke, silakan Anda simak video berikut ini sehingga Anda bisa menyimpulkan bagaimanakah contoh perlakuannya, ya, seperti itu. Dan jangan lupa ya, silakan Anda perdalam dengan beberapa literatur yang mungkin Anda bisa ambil hikmahnya dari pembuatan atau manfaat dari asap cair. Oke, silakan tonton berikut ini. Jadi dalam praktikum ini di aplikasi asap cair kita coba untuk menguji beberapa konsentrasi dari larutan hasil dari asap cair. Di sini kita coba pakai peralatannya, bahan-bahannya pakai daging di sebelah situ. Terus ada gelas untuk media ujinya sama asap cairnya ini, hasil distilasi dari asap sulingannya. Kita buat dalam beberapa konsentrasi, ada 0, terus ada 25%, 50%, 75%, hingga 100%.
dilakukan dalam 2 ulangan. Oke, jadi ini kurang lebih untuk volumenya dan konsentrasinya ini 0%, ini 25%, 50%, 75% hingga 100% semuanya dalam jumlah 50 mili. Nah, kemudian kita habis mempersiapkan ini, kita coba untuk memotong bahannya. Ini hasilnya. Jadi sama diurutin dari 0, 0, 25, 50, 75 dan 100. Akan kita lihatkan di hari ke 0. Ini jadi untuk hari kedua dagingnya. Di sini ini jadi ini untuk 0%, 25%, 50%, 75%, dan ini 100%. Nah, di sini ada untuk kontrol ya. Ini untuk kontrol di sini sudah berkapang di hari kedua. Untuk sama sih ya untuk yang lain, cuman yang lainnya masih ya memudar lah, tidak berkapang, belum ada belatung, kecuali satu nih yang di 100% di ulangan pertamanya. Lihat di situ ada beberapa belatung. Nah, ini mungkin ya memang seharusnya ini seperti yang kedua ini ulangan kedua. Soalnya yang lain juga belum ada yang berbelatung, belum ada yang melakukan perubahan lainnya. Tapi ini udah, mungkin ini adalah salah satu, mungkin ini ada bagian yang kurang terserap dengan baik celupannya gitu mungkin ya. Oke, jadi ini untuk hari ketiganya. Bisa kita lihat di bagian kontrol. Sekarang sudah mulai tumbuh kapang di bagian 25%. Ini 25%. Dikontrol juga sudah lumayan banyak. Sejak ini yang 50%, 50%, 50%, 75%. Oke, jadi ternyata kemarin yang pengamatan kemarin itu ada sedikit kekeliruan. Yang kemarin tumbuh belatung di sebelah sini, ternyata ini adalah konsentrasi 75%. Jadi akan kita tukar dulu. Ini adalah 100%. Di sini 75% sebelah sini. Nah, tetapi memang tetap ada kesalahan ya, ketika di hari kedua kapang ini justru tumbuh hanya dikontrol. Sekarang di 25% sudah ada. Nah, 50% belum ada, masih pucat biasa seperti hari pertama. Ini juga, tapi terkecuali yang ulangan yang pertamanya dari yang 75%. Nah, ini tetap ada kesalahan meskipun karena di 50% belum ada pertumbuhan apapun, masih pucat saja dagingnya. Sedangkan di sini ada pertumbuhan kapang. Nah, 100% masih bersih dulunya. Ya, kurang lebih pengamatan hari ketiga seperti itu. Oke. Ini hari ketiga. Lihat hari ketiga untuk aplikasi asap cair. Lihat, yang kontrol sudah semakin kecil dan belatungnya banyak banget.
adalah yang 25% kapang ya. Ini 25%, 50%, 75%. Nah ini memang ya, yang dari kemarin cukup berbeda ya hasilnya. 75% tapi memang dia ada belatung, ada kapang, mungkin tidak terendam secara maksimal, tapi jika dibandingkan yang ulangan satunya memang lebih ya, sangat sedikit titik-titiknya untuk di kapang ya. Kalau 100% masih aman. Sekian buat hari ke selanjutnya, 3 atau 4 ya, pokoknya hari ke selanjutnya dari yang kemarin. Oke, jadi ini hasil dari minggu hari kelima. Dari hari kelima ini untuk hasilnya dulu ya, dari yang kontrol sampai yang 100%. Yang 25%, 25%, 50%, 75%, 100%. Oke, jadi di sini di hari kelima justru 50% dan 75%, kecuali yang ulangan kedua ya. Kemarin kan yang ulangan kedua masih muncul kapan bagi yang ini 50% dan 75% ini, ulangan satu itu sudah muncul kapan. Jadi sekarang dari kontrol sampai kapan yang 100 kering, yang kering bersih, tidak ada kapang. Nah, selain yang kontrol ini, dagingnya semakin kecil ya, ini semakin kecil dan belatungnya semakin gede. Nah ini juga nih, ini masih kecil-kecil tapi banyak persen. Nah 50% ini belum ada yang kapang aja sih, tapi mungkin di balik ini udah ada, terlihat banyak seperti ini. Dua ini kontrol dan 50%. Dan satu lagi sudah menimbulkan bau ya, bau nggak sedap. Artinya bau nggak sedap saya adalah bau di luar dari bau asapnya, asap cairnya. Karena pertama bau asap cair itu di pada sebelum-sebelumnya itu sangat menyengat banget gitu. Jadi di sini bau asap kalah dengan bau bau amis, seperti bau amis. Jadi bau asapnya sekarang sudah bahkan bau amis. Itu ya hasil reviewnya nih. Oke, ini hari ke-6 ya, bisa dilihat untuk yang kontrol %, 50%, 75%, dan 100%. Bisa dilihat ini kontrol ya, makin parah, sangat busuk, bau banget. Ini juga sudah mulai muncul. Untuk yang 50% sudah terlihat di samping-samping sebelah situ. Ya, menjadi hasil dari hari ke-6.
Oke. Ini jadi untuk yang kontrol ya. Ini kita lihatin dulu ya. Kontrol 25%. %, ini bro, 75%, 100%. Oke, jadi karakteristik di hari ke-7 ini baunya sangat menyengat sekali, sudah tidak ada bau asap. Nah ini kecuali di sini ya 75% yang pengecualian dari hari pertama, dari hari kedua itu ini muncul belatung ya. Sedangkan yang di sini belatungnya sudah tidak ada, mungkin karena kondisinya sudah kering. Ya di sini kondisinya sudah kering, sedangkan di 75% yang ini mungkin satu sisi dia terkena yang 75%, tapi satu sisi dia tidak. Sehingga memang di awal-awal di antara yang lain sempat tumbuh kapang, tapi muncul belatung di kontrol duluan. Dan ketika kontrol sudah tidak bereaksi, sudah kering dagingnya, yang 75% yang ini, yang mungkin ada pengecualian ini, itu baru muncul belatung. Tapi pada kondisi 100% ini semua masih bersih. Tapi memang entah dari mana munculnya yang ini, karena ini posisinya bergabung ya, tapi baunya itu sangat menyengat sekali dibanding mungkin sekitar hari ke-5, di mana belatung yang di sini masih ada. Nah di hari ke-7 ini mungkin dari sini, karena di saat satu yang lain-lain ini sudah tidak terlalu bereaksi. Seperti itu untuk pengamatan hari ke-7. Dan inilah kesimpulan adalah pengamatan hari terakhir, di mana dari rangkaian 1 minggu pengamatan aplikasi asap cair, berakhirlah dengan hasil seperti ini ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa untuk dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.